Cucumu diambil oleh seorang kakek berambut putih dan dibawa ke gunung. Baru saja ditemukan. Kamu jangan sembarangan bicara. Saya tidak punya cucu. Jangan sembarangan bawa orang pulang. Katakan saja itu cucu kita. Itu anak perempuan yang lahir dari Tang Yue, kan? Bukankah dia sudah hilang sejak lama? Ah, sekarang sudah sulit tahun-tahunnya. Tidak pasti. Mungkin dia dibuang oleh Zhang Laotai yang mengutamakan anak laki-laki. Aduh. Kalian cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jangan sampai mengganggu pernikahan kedua anak saya. Pernikahan kedua Zhang Dema. Ini adalah darah dagingmu sendiri. Loh, polisi. Jangan bicara sembarangan, ya. Anakku sudah tiada sejak 2 tahun yang lalu. Ini tidak ada bukti yang sah. Jangan sembarangan. Jangan masukkan gadis kecil untuk menyakiti kami. Hah, menyakiti keberuntungan kalian. Pulanglah bersama paman. Ini tidak lagi kita akui sebagai saudara. Pak polisi, aku masih punya ibu dan Bulan. Aku sangat merindukan ibu. Ibu sangat menyayangiku dan akan menghiburku. Aku antar kamu mencari ibuku. Guru benar. Kita wanita tak berjodoh lagi. Aku menyarankan kamu jangan pergi jauh-jauh akhir-akhir ini. Kalau tidak, akan ada bahaya berdarah. Dan gadis bodoh ini lagi. Kamu si gadis penipu bodoh. Kenapa suaramu sama seperti Tau Rene? Apa yang sedang kamu katakan? Ini anakku. Jadi, setelah ini, Yuega akan menjadi ibu kita. Ya. Yuega, kapan kamu bisa? Kita masih harus pergi mencari Fubao bersama. Nanti kalian semua harus memanggilnya ibu. Ibu Yuega selalu baik kepada kita. Dia mau menikah dengan ayah. Tapi kalian harus baik-baik kepada ibu. Aku akan. Wang Dongtian, ini adalah kabar baik. Anak perempuan Yue, Fubao, sudah ditemukan. Fubao, Paman Weidong. Guru bilang Paman Weidong adalah orang yang langka, yang memiliki hubungan karma. Sepertinya dia segera akan menjadi kakekku. Ah, kamu siapa? Aku polisi yang membantu Fubao mencari keluarganya. Kakak, adik. Fubao, jika ibumu melihatmu seperti ini, pasti sangat senang. Apakah mereka anakmu? Mereka adalah keponakanku. Kakak laki-laki dan kakak iparnya pergi. Mereka mengikuti aku. Ibu bukan menikah denganmu, dia di sana. Dia di dalam sana. Ayah, setelah kamu tersesat, ibumu jadi gila. Kemudian tidak sengaja jatuh dari gunung dan pingsan. Ibu kehilangan jiwanya. Aku pasti akan mencari kembali jiwa ibuku dan membangunkannya. Kenapa kamu mau menikahi seorang yang tidak sadar? Yu memiliki hati yang baik. Dulu, saat dia bersama Fubao, dia selalu membantuku merawat Gu 11 dan Gu Bei. Sekarang dia ditinggalkan oleh Zhang Dema. Aku ingin membantunya. Tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan kondisi kalian sekarang, bagaimana bisa merawat Fubao? Tidak bisa, tidak bisa. Aku makan sangat sedikit. Aku akan keluar dengan ayah untuk berburu ayam hutan. Memanggang paha ayam untuk Fubao makan. Tidak akan membiarkannya kelaparan. Baiklah. Baik apa sih? Kalian hidup seperti ini memang bermasalah. Lagi pula ibumu sekarang juga tidak bisa sadar. Ibuku pasti akan sadar kembali. Paman Dongpo, jangan khawatirkan aku. Kalau aku tidak hidup dengan baik di sini, jangan membuat orang sedih, bolehkah kamu? Polisi sudah memberitahu, tenang saja. Saya pasti akan merawat Fubao dengan baik. Jika Fubao tidak baik-baik saja, saya akan kembali menjemputnya. Ini adalah alat yang diberikan oleh guru saya saat di kuil. Kuil. Ya. Saya ditemukan oleh guru setelah tersesat. Guru mengajarkan saya tentang perhitungan di kuil. Saya menghitungnya sangat tepat. Ayah, saya akan membantu ayah meramal. Kapan ayah lahir? Tanggal berapa? Fubao, ada apa? Di desa ayah tidak boleh melakukan hal seperti ini. Saya akan membantu ayah menyimpannya. Ayah sangat berbakat dalam hal ini. Dan ramalan saya tidak pernah salah. Ayah tidak membiarkan saya meramal. Apakah ayah tidak percaya padaku? Fubao, sudah larut malam. Ayah pergi menyiapkan air mandi untukmu. Kita mandi dan tidur, ya.
Roh ibu sudah hilang. Jika satu roh dan 3 jiwa tertinggal, ibu benar-benar tidak akan bangun lagi. Besok kita harus mencari dengan baik di gunung. Weidong, kenapa kamu datang, Dewa Sapi? Bisa pinjamkan aku 1 telur. Aku mau masak untuk Fubao. Fubao, sekarang adalah waktu yang tepat untuk tumbuh. Tunggu, saya ambilkan untukmu. Nenek Zhang. Kenapa kalian datang? Nak, mulai sekarang, harus bekerja dengan baik. Jangan sampai seperti orang tertentu. Mau makan telur saja harus meminjam. Ibu, tenang saja. Saya pasti tidak akan seperti itu. Makanan saja hampir tidak bisa didapat. Sampai belajar dari orang lain menikah juga. Adik mau telur, biar adik makan. Aku dan adik laki-laki memang tidak suka makan telur. Ayah ada urusan keluar sebentar. Kalian jaga adik baik-baik. Tenang saja, ayah. Kakak cuma dapat 1 telur saja ya. Aku dan adik laki-laki sudah makan duluan. Kakak berbohong itu bukan anak yang baik, loh. Kami tidak mau makan. Ini yang ayah minta kamu makan. Kalau kalian tidak makan, aku pasti tidak senang. Aku bisa menangis loh. Jangan menangis, aku dan kakak besar juga makan. Nanti ayah pulang, aku dan dia akan naik ke gunung untuk berburu ayam hutan. Paha ayam akan diberikan kepada Xiao Fubao. Nenek ibu ada di sini, nenek ibu ada di sini. Sudah ditemukan. Tapi di sini cuma ada Nyonya 3. Tidak ada Jihun. Kakak, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kak, tadi, saat kamu ke toilet, jebakan yang kita pasang berhasil menangkap 1. Ini sudah yang kelima hari ini. Ayah paling banyak hanya menangkap 3 ekor. Kita bisa makan paha ayam. Semua ini hasil tangkapan kalian. Semua ini dibawa oleh kakak. Itu karena pilihan posisi yang baik dari adik. Kami berpindah ke 5 tempat dan menangkap 5 ekor. Posisi yang dipilih Fubao memang tepat. Pindah ke 5 tempat dan menangkap 5 ekor. Ayah, tidak baik, tidak baik. Di bawah gunung akan terjadi pertarungan. Apa? Cepat jalan. Kalian lihat, pemimpin yang benar-benar tidak tahu malu. Kalian lihat. Pemimpin yang benar-benar tidak tahu malu. 1 gerobak mahar ini. Itu adalah ketika Tang Yue menikah ke keluarga kami, keluarga Lao Zhang, dibawa sebagai mahar. Mana ada nikah kedua bawa mahar ini pergi. Yang berhak adalah Gue Dong. Kamu jelas tahu adik perempuan kalian, Tang Yue. Orang sial itu tidak sadar diri. Tetap memaksa menikah dengan Gue Dong. Sekarang malah ada bintang sial kecil lagi ya. Tidak lama lagi Gue Dong akan mengusir. Mereka berdua keluar. Aku menunggu untuk melihat pertunjukan yang seru haha. Bibi Zhang. Aku tidak akan mengusir Yue dan Fubao. Kalau kamu datang mengacau di rumahku lagi, aku tidak akan segan. Benar-benar seperti anjing menggigit tuannya sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Agar 2 orang itu tidak menyakitimu. Kamu benar-benar mau memanfaatkan aku lagi. Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Ini demi kebaikanmu. Supaya 2 orang itu tidak merusak kamu. Kamu benar-benar mau memanfaatkan aku lagi. Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Saudari Fubao bukanlah bintang sial. Hari ini kami naik ke gunung dan menangkap beberapa kelinci liar. Haha. Hahaha. Tanganku nih. Tolong, apa yang terjadi dengan tanganku? Sudah. Semua, pulang saja. Aduh, tanganku, ayo masuk rumah bicara. Tanganku. Apa yang terjadi dengan tanganku? Hei, berhenti. Kakak, ini anak perempuan Yue. Fubao. Ini pamanmu. Cepat panggil orang. Halo, paman. Xiao Fubao benar-benar baik. Dia mirip dengan Yue. Benar sekali. Ya, benar. Saya akan mengantarkan barang ini dan segera pergi. Di rumah masih ada urusan. Di tempat kalian juga ada banyak orang. Apakah ini pantas untuk saya bawa? Hei, jangan menolak saja. Kalau kamu rela merawat Yue seperti ini, sedikit barang ini apa artinya? Selain itu,
Membesarkan satu keluarga seperti ini juga tidak mudah. Yue baik kepada anak-anak. Sebelumnya dia juga pernah menyelamatkan Gu 11. Aku harus baik padanya. Xiao Fubao suka. Kalau suka, apakah semua ini kamu yang buat? Ini semua dibuat oleh kakek. Bocah kecil, apakah kamu ingin pulang bersama paman dan tinggal beberapa hari untuk bertemu kakek? Bocah kecil, apakah kamu ingin pulang bersama paman dan tinggal beberapa hari untuk bertemu kakek? Aku ingin menunggu ibu sembuh dan pulang bersamanya. Baiklah, aku pergi dulu. Ke arah barat dan timur. Kalian pergi tangkap 2 ayam untuk dibawa paman. Kakak, aku antar kamu. Ya baiklah. Ibu terlalu lemah, aku harus cepat menemukan jiwa itu. Siang ini kita makan ayam. Setelah makan ayam, aku akan mengantarkan Fubao ke rumah kakeknya. Kenapa? Aku bisa menjaga Fubao dengan baik. Ayah, jangan biarkan adik pergi. Ayah, aku tidak mau makan daging ayam lagi. Aku tidak mau pergi ke rumah kakek. Kalian lepaskan. Kalau aku tidak lepas, ayah tidak akan setuju. Aku tidak akan lepas. Aku harus ingat, jangan biarkan ayah melindungi Fubao. Ayah itu penipu. Ayah jangan biarkan adik perempuan pergi. Oke, aku akan melindungi dia dengan baik. Fubao ikut aku, cuma akan menderita. Naik gunung berburu. Bekerja di ladang. Fubao masih kecil begini. Kalau dia terluka dan tidak ada yang mengawasi, bagaimana? Paman dia berasal dari keluarga yang berkecukupan. Dia bisa merawatnya lebih baik daripada saya. Yang mengantar Fubao pergi adalah tidak bisa ditawar. Kaldu sudah matang, aku akan menyajikan untuk kalian. Aku tidak keberatan kamu pergi mencari Dr. Li. Nanti datang untuk menyuntik ibu kalian. Gu Bei. Rawatlah orang tua dengan baik. Dulu memberi makan 3 sendok, bisa menelan setengah sendok saja sudah bagus. Hari ini sudah habis diminum. Semakin diminum, apakah kamu semakin sembuh? Dr. Li, tolong cepat periksa, apakah dia sudah bisa minum sup ayam? Bagaimana mungkin? Seminggu yang lalu sudah kehilangan fungsi menelan. Semua hanya bertahan hidup dengan suntikan nutrisi. Ini bagaimana bisa terjadi? Apakah ini semacam kilatan terakhir kehidupan? Kalau ada wanita sehangat ini, kenapa ya? Ada masalah dengan ini. Bukankah ini lobak? Ini ginseng. Dengan ginseng ini, bulan dan bisa bertahan lebih lama. Tapi dia berbaring seperti ini sebenarnya juga. Kamu bilang ini ginseng. Kamu bilang ini ginseng. Iya, hematlah. Kamu masih punya beberapa anak yang harus kamu urus. Gu Bei Gu 11 Fubao. Apa ini? Ayah, ini semua diambil Fubao dari tasnya. Tas. Fubao, ini apa? Di dalamnya, uang terbesar minimal 200 yuan. Kantong ini berisi barang-barang yang bernilai ribuan yuan. Cukup untuk membangun sebuah rumah atap genteng yang luas. Fubao, cepat bilang sama ayah. Lihat, ayah sudah cemas. Guru saya bilang ibu saya sedang dalam tahap. Ini semua untuk membantu ibu saya melewati ujian.
Guru kamu bilang, ibumu bisa sembuh setelah memakan barang-barang ini, ya? Guru kamu bilang, ibumu bisa sembuh setelah makan ini, ya? Jika kita menjual orang-orang ini, hidup Xiao Fubao ke depannya pasti terjamin. Tapi apa yang diinginkan? Ayah, ibuku akan bangun. Tapi hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Kita coba biarkan ibumu makan ginseng. Oh, ya. Kalau begitu, apakah adik bisa tinggal di rumah kita? Kalau keberuntungan tidak tinggal, dia pasti akan marah lagi. Biarkan saja. Kakek sangat baik. Adik perempuan sudah tinggal, sudah tinggal. Hahaha, adik perempuan sudah tinggal, tinggal saja. Aduh. Apa yang terjadi dengan Dewa Sapi? Zhang Demao mengangkut satu kereta kayu ke kota. Hasilnya, mobil kehilangan kendali di jalan. Kayu semuanya jatuh, dan rubah bau lari kabur. Zhang Demao sampai kakinya juga patah. Apa ini? Banyak nenek Zhang di luar menangis dan berteriak, Fubao. Fubao, bintang sial ini, keluar dari sana. Ini kamu, bintang sial. Mengutuk anakku akan mengalami bahaya dan kematian. Kamu ini, bintang sial. Kalau kamu kembali, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Lihat hari ini aku akan mengurusmu. Nenek Zhang, kalau kamu terus begitu, aku akan mulai bertindak. Ahahaha. Ahaha, apa yang sedang terjadi ini? Kamu tidak mau mengaku kalah. Ah, ini dia berhadapan. Aduh, pasti nenek tua itu yang membuat banyak dosa. Langit menghukumnya. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja menyakiti Fubao di rumah kita. Aku harus pergi ke sekretaris desa untuk menanyakan penjelasan. Untuk Dong, nenek Zhang dan keluarganya, Demao mengalami masalah. Terpengaruh. Mungkin dia tidak langsung mengerti. Membuat kalian merasa tidak adil. Saudari Shu, ini orang dewasa, tidak apa-apa kalau merasa sedikit tersinggung. Tapi jangan menyusahkan anak-anak. Siapa di rumah yang tahan, dia terus-menerus mencari masalah seperti ini. Ya, aku juga dengar tentang urusan kalian. Ini dihitung sebagai bagian yang adil. Aku sudah memisahkan bagianmu secara terpisah. Seorang harus menghidupi begitu banyak anak. Juga harus merawat Yue. Memang sangat tidak mudah. Baiklah. Kali ini ibuku bersikeras memutuskan hubungan denganku. Kalau saja tidak ada jarak ini, hari-hari berikutnya, benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjalani. Lanjutannya. Kalau begitu, besok aku akan pergi bicara dengan ibumu. Kalau tidak bisa, ya sudah pisah rumah saja. Baik. Selain itu, sayang, kamu bawa Fubao main ke sana. Ya, Fubao ikut kakek main ke sana saja. Nanti ya, kalau kamu ada kesulitan, bilang saja, aku di sini. Akan sebisa mungkin membantu kamu. Nanti ya, kalau kamu ada kesulitan, bilang saja, aku di sini. Aku akan berusaha membantumu. Sebenarnya aku sebelumnya tinggal di rumah itu, cukup untuk kami. Tapi sekarang aku sudah mengatur pengeluaran bulanan. Selain itu, ada bau-bau. Tinggal di satu rumah tidak terlalu nyaman. Rumah yang ditinggalkan oleh kakak laki-lakiku dan istri kakaknya saat meninggal. Sekarang selalu ditempati oleh adik laki-lakiku, lihat saja. Hanya bisa, tidak bisa. Kamu juga bicara masuk akal. Nanti aku akan berbicara dengan ibumu, ya. Baiklah, itu merepotkan, sekretaris. Aku akan pergi dengan tas ini, ya. Baiklah, hati-hati di jalan. Sudah dikatakan bahwa orang baik akan mendapatkan balasan baik. Yue itu orang yang pintar. Wei Dong juga orang yang jujur. Kenapa nasibnya bisa seburuk ini, ya? Wei Dong, sudah siap belum? Ayo kita pergi. Utara dan barat, jaga baik-baik keberuntungan. Utara dan barat, jaga baik-baik ayah. Kakak, ayah pergi kemana? Ayah seharusnya pergi untuk membagi harta. Membagi harta itu apa? Membagi harta itu artinya memisahkan keluarga. Masing-masing hidup dengan cara mereka sendiri. Memisahkan keluarga. Apakah ayah akan memisahkan kita?
Bukan itu, pergi ke rumah nenek. Tapi nenek biasanya tidak peduli sama kita. Dan bahkan tidak memberi kita makan. Nenek benar-benar jahat. Juga tidak tahu apa hasilnya nanti. Aku akan hitung. Ah, bagaimana? Tidak terlalu baik. Ayah akan dirugikan. Ayah bilang jangan izinkan kita keluar rumah. Kalau tidak boleh keluar, ya kita tidak keluar. Kita lewat jendela saja. Kakak benar-benar pintar. Saya kasih tahu kalian. Siapapun yang membela, tidak ada gunanya. Selama dia belum bercerai dari Tang Yue. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun. Saya kasih tahu kalian. Siapapun yang membela, tidak ada gunanya. Selama dia belum bercerai dari Tang Yue. Aku bahkan tidak akan memberi 1 sen pun. Nenek Kuo harus memberi jalan keluar kepada anak-anaknya. Bukan dia yang mengurus 3 anak sendirian. Itu karena dia sendiri yang mencari masalah. Siapa yang menodongkan pisau ke lehernya? Hah, dia pantas mendapatkan anak seperti itu. Naik tiang untuk membantu orang lain mengurus anak dan wanita. Dia memang bodoh. Niang Yue pernah menyelamatkan nyawa Gu 11. Benar. Siapa suruh dia pergi menyelamatkannya? Kalau dia tidak menyelamatkan, pasti ada yang lain yang akan menyelamatkan. Kalau tidak bisa, ya pisah saja. Bagikan bagian yang menjadi hakku. Hei, itu memang hakmu. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini, apa itu hakmu? Itu memang hakmu. Aku membesarkanmu sampai sebesar ini, apa itu hakmu? Aku rasa kamu membesarkan anak orang lain sampai bodoh. Apakah nuranimu sudah dimakan anjing? Nenek. Kalau ada apa-apa, bicaralah baik-baik. Jangan bergerak, bisa tidak? Apa urusanmu? Pergi sana. Kamu tidak boleh memukul ayahku. Hei. Gu Weidong, Gu Weidong. Sekarang kamu hebat ya? Sudah kecanduan membesarkan anak orang lain, ya? Fu Bao, sayang. Kamu pulang dulu. Kenapa ayah memukulmu? Semua karena kamu, bintang sial. Ibumu masih belum sadar sekarang. Ayahmu patah kaki. Sekarang malah mau datang ke rumah kami untuk menimbulkan masalah. Tak akan pernah. Ibu, kamu benar-benar terlalu berlebihan. Nenek Kuo Fu Bao masih anak-anak. Kalian satu persatu cuma bicara tanpa merasa bersalah. Benar begitu. Kita yang harus keluar uang untuk membiayai anak orang lain. Kecuali aku mati, HM. Kalau mau bagi warisan juga boleh. Tanah di sebelah timur jadi milikmu. Selain itu, aku bagi setengah hektar tanah lagi. Berasnya cukup 1 karung jagung dan 1 karung sorghum. Bukankah tanah di sebelah timur rumah keluarga Gu sudah jadi miliknya? Kalau itu tanah miliknya, apa gunanya? Aduh, aku belum selesai bicara. Setelah diwariskan, setiap tahun harus beri aku 30 yuan. Setiap tahun harus memberiku 30 yuan. Mana ada segitu sedikit? Seseorang mengurus begitu banyak anak. Kamu tiap tahun masih minta 30 yuan. Apakah itu terlalu banyak? Ini urusan apa denganku? Baiklah, 30 ya 30. Aku sudah selesai, juga sudah bagi-bagi rumah ini. Mulai sekarang masing-masing jalan. Masing-masing sendiri. Semuanya bubar saja. Kembali saja. Ya, hati Gu Laotai memang kejam. Sayang, ayah akan membawamu pergi menggiling tepung. Ya. Ayah, aku juga ingin pergi. Ayah, kalau begitu aku pulang untuk menjaga ibu. Ya. Ayah akan membawamu pergi. Gu Bei, kamu pulang saja dulu. Ya. Cepat lihat. Ya. Ada mutiara yang keluar dari kerang. Cepat lihat. Ya. Ada mutiara besar yang keluar dari kerang mutiara. Mutiara sudah keluar. Ya. Semua datang dan lihatlah. Cepat lihatlah. Di dalamnya keluar mutiara besar. Lau Sansong lagi menipu di sini. Pergi jauh dari situ. Mutiara saya ini benar-benar hasil dari proses yang nyata. Semua datang dan lihatlah. 2 jiao bisa 1, 5 jiao bisa 3. Ayo cantik, 1 saja. Bisa dapat mutiara enggak? Bisa, aku pernah dapat sebelumnya. Oke, kasih aku 20 ya. Baiklah.
Jangan sedih. Nanti pas balik ke kota, aku belikan kamu kalung mutiara. Ayah, kita juga buka satu ya, Fubao sayang. Uang ini biar ayah membelikannya permen. Hah? Kalau anak ini dari keluarga kita, aku pasti akan memukulnya sampai mati. Wei Dong, jangan sampai kau lupa diri. Ayah, mari kita buka satu. Aku janji tidak makan permen selama 3 hari. Oke. Anak perempuan kecil yang sangat lucu. Hanya sebuah tongkat saja. Panggil kakak. Kakak, aku akan membukakan. Kakak, oh, terlalu lucu. Aduh, komunis, aku mengerti niat baikmu. Anak perempuanku cuma mau satu tongkat. Kami juga mampu membelinya. Ayo. Bos. Buka satu? Oke. Yai, aku mau membuka tiram. Kakak, permisi, bolehkah aku memilih tiram ini sendiri? Tentu saja boleh. Boleh pilih yang mana saja. Ambil yang ini saja, nak. Ah, sebaiknya pilih yang agak besar. Tapi aku memang suka yang ini. Kamu sudah yakin dengan ini? Kalau Fubao di rumah suka yang mana, kamu buka yang itu saja. Orang kota ini memang bodoh dan banyak uang. Guidong juga ikut pamer harta. Lagi pula, kalau benar ada mutiara di dalam kerang ini. Aku benar-benar menelan keluarga Guidong ini hidup-hidup. Mereka benar-benar miskin. Tapi masih meniru orang kota menghabiskan 20 sen untuk membuka tiram. Sungguh lucu. Kalau tidak ada mutiara, jangan berkecil hati. Bagaimanapun ini masalah probabilitas. Siapa yang bisa menjamin? Aku mengerti. Kakak, kamu buka saja, ya? Sepertinya ada sesuatu. Benarkah? Jangan-jangan mereka menipu kita ya? Ya, cepat buka saja. Jangan bertele-tele. Sudah bertahun-tahun mengemudi ke sini. Tidak mungkin benar-benar mengeluarkan mutiara dari tangan saya, kan? Yang berwarna ungu ternyata mutiara berwarna ungu. Cantik sekali, benar-benar mutiara. Ini. Mutiara berwarna ungu ini bukan mutiara buruk, kan? Cuma kelihatan bagus, buat apa juga? Harganya gak akan laku, kan? Adik kecil, kamu hebat sekali. Manik-manik ini sangat cantik. Boleh aku beli dari kamu, kakak? Boleh. Sayang, cepat ambil uangnya. Adik kecil, aku kasih kamu 20 yuan, cukup tidak? Kalau kurang, aku tambah lagi 20 yuan. 20 yuan apa? Ayah. Manik-manik ini mau kita jual. Ini tadi baru habis 2 jiao saja. Sekali saja sudah menghasilkan gaji orang lain selama sebulan. Hei Fubao, mutiara ini kamu yang atur. Kakak, mutiara ini milikmu. Barusan ada yang bilang, kalau bisa menghasilkan mutiara dari proses ini, maka harus menelannya. Ayah, guruku bilang, kalau salah bicara tapi tidak minta maaf, akan celaka besar. Baiklah, hari ini, Fubao menghasilkan 20 yuan. Aku belikan ikan untukmu, oke. Ada ikan, enak. Fubao, kamu hebat sekali. Hebat menangkap ayam hutan. Hua Zhenzu juga hebat. Tapi kenapa kamu tidak terus menggali? Karena yang tersisa tidak ada mutiara. Kamu tahu dari mana? Hehe, aku bisa menghitungnya. Apakah paman dan bibi itu benar-benar akan sial? SSSHH, rahasia. Demi mendapatkan ini. Tepung yang baru digiling saja sudah dicuri 1 kantong. Tapi jika benda ini benar-benar bisa mengeluarkan mutiara, 1 kantong tepung tidak ada artinya. Aku tidak percaya. Anak kecil itu bisa melakukannya. Kita tidak bisa. 1 mutiara 20. 2 biji cuma 40. Haha. Kenapa nggak ada satupun? Kalian kerja tiap hari cuma tahu malas-malasan. Tepung yang baru digiling kok bisa kurang 1 karung.
Oh, mungkin jatuh di tempat itu. Besok aku akan pergi lihat ke sana lagi. Setelah makan langsung pergi. Biar orang lain gak bisa ngeles. Aduh. Kita mau cari dari mana? Kita mau cari dari mana? Wei Dong hari ini juga menggiling tepung. Kita pinjam sedikit sama dia yuk. Wei Dong. Ada apa? Aku datang hari ini mau pinjam sedikit tepung. Bukankah hari ini kamu juga sudah menggiling tepung? Hahaha. Ayo. Hahaha. Ini, setelah kita pulang, terjadi sedikit masalah. Aku ingin meminjam sedikit tepung darimu. Setelah tahun baru, aku akan mengembalikannya. Kakak. Aku punya 3 anak, 5 orang di rumah, kamu jangan banyak minta. Kamu baru dapat 20 yuan hari ini. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Kalau bukan karena aku jauh dari rumah orang tua. Aku tidak akan memohon padamu, orang miskin. Kamu cuma bilang 1 kalimat. Pinjam atau tidak pinjam? Kamu cuma bilang 1 kalimat. Pinjam atau tidak pinjam? Ayah, bagaimana kalau kita bantu paman kedua pergi ke sana? Mereka merasa terlalu jauh. Kita tidak keberatan. Kenapa cuma sedikit beras seperti ini? Kalian memang tidak sungguh-sungguh ingin meminjam, kan? Bapak, kamu jangan pinjam beras ini. Kalau kamu lihat, nanti jadi daging isi. Kalau pergi menggonggong, nggak akan kembali lagi. Hei, kamu ini, nak, ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan, aku sudah hitung-hitung. Istriku, perutku sangat sakit. Aduh, perutku juga sakit, aduh. Kurasa karena hari ini saat menggali kerang. Aku tersedak beberapa kali air lumpur. Ayo, kita pulang dulu, ayo pulang. Cepat makan dulu. Makan selesai, ayah akan membawamu ke gunung untuk memetik jamur. Oke. Anak-anak, kalian di sini saja. Baik-baik memetik jamur. Jangan berlarian, aku mau ke gunung sebentar. Ayah, ikut kami juga, ya. Fubao, patuhi kakak-kakakmu di sini dan dengarkan mereka baik-baik. Ayah, hati-hati juga, ya. Baik, paham. Adik perempuan mendengar bahwa ada serigala liar di gunung. Ayah tidak membiarkan kita pergi juga demi kebaikan kita. Aku tahu ayah melakukan ini untuk kebaikan kita, tetapi di dahi ayah terlihat ada aura gelap yang suram. Ini menunjukkan bahwa nasib ayah tidak berjalan lancar. Tapi untungnya, ayah memiliki dahi yang penuh. Itu adalah tanda orang yang beruntung. Akan menghadapi kesulitan dan beruntung. Ditambah lagi dengan jimat pelindungku. Seharusnya tidak ada masalah. Ayo kita memetik jamur. Gu 11 Gu BI. Kalian bersama dengan si penyapu kecil ini. Tidak takut tergores olehnya. Kalian ikut aku lebih baik. Kakak akan membawa kalian ke gunung untuk menggali rebung. Tutup mulutmu yang bau itu. Ibuku bilang, ayahmu membesarkan Fubao. Itu untuk membesarkan calon istrimu di masa depan. Malu-malu tapi mau. Kamu yang tidak tahu malu. Jangan pukul kakakku. Kenapa aku tidak bisa bergerak, Nyonya? Adik, ada apa? Ada apa dengan Tieniu? Tieniu? Aduh, ini pasti gara-gara Fubao, bintang sial itu. Aduh, cepat bangkit. Kakak. Air ginseng sudah habis tapi belum sembuh. Semuanya salahku, bukan salahmu. Ini karena aku kurang mahir. Gu 11, kamu pergi ke gunung cari ayah. Ayo, jalan ke sini. Kita harus mengusir bencana ini dari desa. Kamu kembali ke tempat dari mana kamu datang. Jangan sentuh adikku. Aduh, kamu minggir. Aku bibimu.
Aku tidak akan menyakitimu. Siapapun itu. Jangan sentuh adikku. Hei, dengar tidak? Anak ini seperti anakku sendiri yang telah terpengaruh. Kau bilang, kita tidak boleh membiarkan bencana ini tinggal di desa kita. Orang-orang ini sangat menakutkan. Kenapa tidak suka berkah? Mengapa harus mengusir berkah? Saya tidak ingin pergi. Orang ini belum sadar. Saya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Kalian sedang melakukan apa? Kalian ingin berbuat apa pada bayi berusia 3 tahun ini? Apa yang kalian rencanakan? Kakek Zhang. Sabar ya, jangan menangis. Kakek akan melindungimu. Kalian sebenarnya mau apa? Apakah kalian masih menganggap ada hukum? Apakah kalian tidak menganggap saya sebagai kepala desa ini? Aduh, kepala desa. Kamu tidak tahu betapa jahatnya anak ini. Pertama, itu Sang Dema. Dia tiba-tiba patah kaki tanpa alasan. Lalu ada Zhang Laotai. Dia tiba-tiba menampar dirinya sendiri. Kamu bilang ini normal? Iya, sekretaris. Perut kami berdua tiba-tiba sakit selama 3 hari. 3 malam itu juga kedua anak saya. Hari ini semua orang sudah melihatnya. Apakah itu belum cukup untuk membuktikan bahwa Fubao itu memang bintang sial? Usir bintang sial itu keluar dari desa kita. Iya, usir keluar. Apakah kalian diare tanpa sebab? Kalian berdua sudah menggali banyak kerang. Tidak bisa dibuka, tidak berani dibuang. Kalian sendiri yang makan, terus diare ya. Lagi pula, kalau anak ini bencana, kenapa dia tidak menimpa saya? Aduh, sekretaris. Kami tidak punya keberuntungan seperti kamu. Coba katakan, orang tua si Fubao sudah terjebak seperti itu. Kami ini bisa tahan. Itu. Ini apa? Ini apa? Apakah ini benar-benar hari bahagia, Nyonya? Fubao. Ya ampun. Ini kabar bahagia. Yue sudah sadar. Yue sudah sadar. Bagus. Ini desa sebelah ya. Ada seseorang yang jatuh dan terbentur kepala di gunung. Dia berbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Orang itu meninggal, ya ampun. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Cepat panggil Dr. Lee. Fubao ini tidak mungkin menjadi bintang sial. Kalau Fubao benar bintang sial, maka Tang Yue juga tidak akan bisa bertahan. Ibu seperti ini karena jiwanya belum ditemukan. Tapi selama jiwa itu kembali, ibu masih bisa diselamatkan. Ini adalah pertama kalinya saya menemui Paman Li dalam situasi seperti ini. Kenapa ibuku tidak bicara? Ibumu sudah terlalu lama dalam keadaan koma. Sekarang saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa mengamati lebih lanjut. Ibumu perlu dihormati. Sudahlah, semua bubar ya. Zaman sudah berapa sekarang? Masih bicara tentang bencana. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang bisa membangunkan ibunya sendiri? Itu yang saya katakan. Ayo kita cepat pergi. Gubei, jaga ibumu baik-baik. Ayahmu pasti akan senang saat kembali. Lalu ayah tidak ditemukan. Ayah tidak ditemukan. Tidak, seharusnya tidak begitu, benar. Wei Dong tidak akan mengalami masalah di gunung, kan? Kalau ayahmu belum kembali besok, saya akan membawa orang-orang di desa untuk mencarinya bersama. Baiklah, baiklah, jaga ibu dengan baik ya. Tidak bisa, kita harus naik gunung mencari ayah. Kakak, di luar sedang berkabut, jalan pun tidak terlihat jelas. Kita bagaimana mencari? Jangan membuat keributan. Kalau ayah tahu kalian berlarian lagi, pasti dia akan mematahkan kakimu. Tapi aku lebih baik dipatahkan kakiku oleh ayah, daripada aku melihat ayah celaka. Kakak kedua, ayah tidak akan celaka. Jangan berisik. Aku pergi mencari ayah. Ibu dan Fubao akan kamu jaga. Kakak, ayah sekarang dalam bahaya. Aku akan menemanimu pergi. Kalau begitu, kalian ikuti aku, jangan berlarian. Apa? Adik, itu apa? Adik, kenapa burung unta hilang?
Belum menemukan ayah juga. Ayah ada di sekitar sini. Kalau begitu kenapa kita tidak bisa melihat ayah? Kita cari lagi saja. Baik. Apakah kita sudah kembali lagi? Kita sepertinya terjebak dalam lingkaran setan. Kita sepertinya terjebak dalam lingkaran setan. Adik, apakah benar ada lingkaran setan? Kakak jangan takut. Aku ada di sini, kakak kedua tidak perlu takut. Kalau ada hantu datang, pukul saja pergi. Haha, kakak tidak ada hantu. Ini adalah tempat pertemuan yin dan yang. Ruangnya melengkung. Mudah mempengaruhi otak dan mata. Membuat kita tidak bisa keluar. Di mana paman kita? Ayah di mana? Ayah, ayah, ayah. Ini benar-benar kekonyolan, kan? Bagaimana ketiga anak itu bisa sendiri ke atas gunung? Cepat cari ketiga anak itu kembali. Gadis bodoh itu sangat licik. Bahkan belajar dari kita. Gadis bodoh itu sangat licik. Masih perlu kita cari. Sang nenek sekarang bukan dalam keadaan darurat, kan? Lebih banyak orang, lebih banyak keuntungan, bukan? Sekretaris, jangan memintanya. Keluarganya kurang orang dan bahkan satu kaki pincang. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Kamu. Kembalikan keberuntunganku. Kembalikan keberuntunganku. Lepaskan, kembalikan Yuan Baoku, cepat tarik dia keluar. Aduh, lepas dulu. Kenapa harus beri aku keberuntungan? Kamu kembali di siang hari dengan roket. Yue, baru bangun jangan terlalu emosional. Ya, ayo, duduklah. Duduk, duduk. Ayo, Yue, sudah ditemukan. Sudah ditemukan, sudah meminta Dr. Li untuk datang. Kalau begitu, cepat bawa pulang. Lalu, apakah ketiga anak itu sudah ditemukan? Sudah semua. Dua anak nakal ini tidak boleh keluar, tetapi tetap saja keluar. Sekarang setelah kembali, mereka harus diberi pelajaran yang baik. Sekretaris. Syukurlah ada dua anak ini. Kalau tidak ada dua anak ini, orang mungkin tidak akan menemukan apa-apa. Dehidrasi ditambah malnutrisi. Istirahat sebentar akan membaik. Niang Fubao, baiklah. Fubao sudah tidak apa-apa. Bagaimana dengan dua kakakmu itu? Dua kakak Fubao sebentar lagi akan pulang. Sudah kukatakan agar kalian tetap di rumah. Kalau kalian ada apa-apa, bagaimana kalian akan menjelaskan pada Weidong? Kakek sekretaris, tolong jangan marah, ya. Kami memang salah, sekretaris. Ditemukan oleh ketiga anak itu. Kalau bukan karena ketiga anak itu, kami juga tidak akan menemukan tempat itu. Aneh juga. Waktu terakhir ke gunung, tidak ditemukan adanya goa di sana. Memang keberuntungan ketiga anak ini luar biasa. Baiklah, semua orang sudah ditemukan. Mari kita bubar. Biarkan Weidong dan Yue istirahat dengan baik. Baik, sekretaris. Saya ke sana. Weidong, minum air dulu. Lanjutkan bicara. Hei, jangan bergerak. Minum air dulu. Ceritakan sedikit. Ini aku. Anak-anakmu yang tiga itu yang menyelamatkanmu. Tapi bagaimana kamu bisa sampai ke dalam gua itu? Hari itu setelah aku naik gunung, aku merasa ada yang tidak beres. Aku terus berjalan tanpa henti. Terus berjalan sampai malam tiba dan aku belum turun. Kemudian sepertinya aku melihat seekor burung hitam. Lalu benda yang diberikan Fubao kepadaku memancarkan cahaya. Aku mengikuti cahaya itu dan terus berjalan. Sampai aku tiba di sebuah gua. Yue. Akhirnya kamu bangun. Aku bilang, ibu pasti akan bangun, kan? Yue, menikahimu tanpa izin dariku. Ini kesalahanku. Sekarang kamu sudah sadar. Kalau mau pergi atau tinggal, terserah kamu. Weidong, Yue sudah sadar. Hanya saja. Aduh, sepertinya monyet itu bermasalah. Sarafnya agak berbeda. Kamu sudah periksa ke dokter belum? Dokter sudah datang.
Dokter bilang perlu mengamati lagi untuk beberapa waktu. Jaga baik-baik Yue ya. Saya pergi dulu ya. Yue. Masih ingat saya tidak? Saya Wei Dong. Tidak apa-apa, yang penting ingat. Setidaknya bisa makan dengan baik sekarang. Nyonya, Fu Bao lapar. Fu Bao pergi ke dapur untuk membuat makanannya. Kakak di sini ada jamur, bagus. Adik, kita terlalu jauh dari ayah, kita harus pulang. Kakak di sana juga ada jamur. Kalau kita petik semua jamur ini, kita pulang, ya. Adik, kamu benar-benar hebat. Roh ibunya tidak di sini. Di mana dia berada? Adik, kita harus pulang. Kakak, lihat itu apa? Wow, itu adalah babi hutan kecil yang terluka. Aku akan memanggil toko. Fu Bao, kamu di sini jangan bergerak ya. Ibu, kamu di mana? Ketemu. Ibu, kamu di mana? Ketemu. Fu Bao. Fu Bao. Ibu, aku di sini. Tubuh ibu masih membutuhkan asupan dari manusia. Agar jiwa bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Juga perlu dirawat di rumah sakit besar. Harus cari cara untuk mendirikannya dulu. Benar. Tidak aman. Apakah ayah baik-baik saja di sana? Ah, benar-benar babi hutan kecil. Cepat, cepat, ambil keranjang. Apa yang sudah kukatakan? Fu Bao datang ke rumah kita membawa keberuntungan. Aku tadi bilang apa sih? Fu Bao datang ke rumah kita membawa keberuntungan. Aku belum selesai ngomong. Kamu harus selalu mengikuti adik perempuanmu, tapi kamu malah meninggalkannya sendiri di sini. Nanti aku akan hitung lagi untukmu. Ayah, aku gak suka berlarian. Aku yang suruh kakakmu panggil kamu. Kamu baru 3,5 tahun. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, bagaimana dengan ibumu? Kita harus bagaimana? Ayah, kali ini salahku, jangan marah ya. Berani-beraninya ada kali berikutnya. Kalau ada kali berikutnya, aku pasti akan mengurusmu. Nakal sekali kamu. Istri keluarga Hu juga bilang Tan Yue. Dan Fu Bao adalah bintang sial. Kamu bilang ada yang sebegitu sialnya. Aduh, lihat deh rumah gue dong ini. Setiap hari selalu menangkap ayam hutan atau memancing ikan. Sekarang dapat babi hutan lagi. Kalau ini bintang sial. Aku benar-benar berharap. Datang ke rumahku juga tidak percaya tahayul kok. Kaki kenapa dingin sekali? Sudah. Besok aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Oke. Ayah dan ibu kapan pulang? Masakan kakak terlalu tidak enak. Aku sangat merindukan ikan yang dimasak ibu. Ibu tidak sehat. Kamu masih terus berharap ibu memasak ikan untukmu. Ibu sudah 2 hari di rumah sakit. Apakah ibu baik-baik saja? Ibu tidak akan apa-apa. Tapi aku sekarang ada masalah. Aku sangat ingin makan paha ayam yang dimasak ibu. Ibu akan kembali jika tidak ada masalah. Fu Bao, dengarkan ya. Baik. Pisau setan. Pisau setan, kamu kemana? Yoh, sekumpulan serigala mata putih yang tidak bisa kurus. Ayahmu kemana? Ayah membawa ibu pergi berobat. Aduh. Ibu memanggilnya begitu akrab. Masih saja membawa barang yang tidak berguna ini pulang. Sungguh bodoh sekali. Kamu benar-benar tidak sopan. Kamu bilang apa? Katakan sekali lagi. Nenek dia baru 3,5 tahun. Kamu bicara benar-benar tidak sopan. Kamu ngomong apa sih? Ulangi sekali lagi. Nenek dia baru 3,5 tahun. Jangan panggil aku nenek. Kapan aku pernah kamu anggap nenek? Kalau keluargaku tidak ada hubungan denganmu. Lalu kamu datang ke rumahku buat apa? Hei, kamu anak kecil nakal. Ulangi sekali lagi. Jangan pukul kakakku, kalau tidak kamu akan sial. Baiklah, anak kelinci. Kalau tidak aku pukul dia, aku akan pukul kamu.
Ah, ibu, ada apa ini? Aduh, punggungku. Apa yang terjadi ini? Sekretaris, anak kelinci ini mengutuk ibuku. Sekretaris, kakek mereka tiba-tiba datang ke rumahku dan ingin memukulku. Kamu ngomong apa di sini? Aduh, punggungku lagi keseleo. Ini sudah keseleo. Kalau begitu cepat bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Cepat bantu ibumu ke sana, kakak kedua. Fubao. Ayah, ibu, akhirnya kalian kembali. Aku dan kakak pertama serta kakak kedua sangat merindukan kalian. 2 hari tidak bertemu, rasanya wajahmu jadi lebih kurus. Fubao sudah 2 hari tidak makan daging. Untunglah ibu sudah kembali. Ibumu baru saja kembali, jangan terlalu keras bekerja. Aku sudah kembali. Ayah, pergi buatkan ikan untukmu, ya. Gubei, selama 2 hari ini kita tidak ada di rumah. Ada apa di rumah? Ayah dan nenek sudah datang. Kali ini aku tidak bisa menahan diri untuk berbantah. Ketika dia mau memukul Fubao. Memukul Fubao. Apakah Fubao dipukul? Tidak, neneknya yang terkilir. Ayah dan nenek sudah datang. Kali ini aku tidak bisa menahan diri untuk berbantah. Ketika dia mau memukul Fubao. Memukul Fubao. Apakah si kaya wanita dipukul? Tidak, nenek terpeleset dan cedera pinggang. Cedera pinggang? Ya. Nenek tidak akan tinggal diam. Aku dan ibumu akan pergi ke rumah nenekmu. Ya. Ayo. Ayah dan ibu kali ini pergi. Pasti nenek akan dimarahi lagi. Tidak apa-apa, dia sakit pinggang, jadi tidak akan dimarahi terlalu keras. Tapi ada satu hal penting lagi. Besok akan terjadi sesuatu yang besar. Ayah dan ibu kali ini pergi. Pasti akan dimarahi lagi di rumah nenek. Tidak apa-apa, dia sakit pinggang jadi tidak akan dimarahi parah. Tapi ada satu hal penting lagi. Besok akan terjadi sesuatu yang besar. Guru, kelinci ini akan meninggalkan kita. Kamu maksudkan pemiliknya akan datang mencarinya. Tapi aku masih sangat sayang padanya. Aku juga tidak rela melepasnya. Fubao, lihat siapa yang datang. Jiu-jiu, baiklah. Aduh, kakek adalah anak kita. Lihatlah alis dan matanya. Ketika tersenyum, mirip dengan Yo kita. Sama persis. Fubao, kami adalah Tuan dan Nyonya. Tuan dan Nyonya, selamat. Baik. Aneh, sungguh, Tuhan melindungi kita. Jangan biarkan anak kami menderita di luar sana. Ibu, jangan sedih lagi. Sekarang adik perempuan juga sudah sadar. Fubao juga sudah ditemukan. Lalu bagaimana dengan putriku yang malang itu? Ayah dan ibu pergi ke rumah nenek, belum kembali. Kalian duduk dulu saja. Lalu bagaimana dengan putriku yang malang itu? Ayah dan ibu pergi ke rumah nenek, belum kembali. Kalian duduk dulu saja. Yo. Lihatlah, putri kita sejak bersama Wei Dong. Dia tidak hanya bangkit, tapi juga lebih bersemangat. Anak ini Wei Dong. Jangan lihat, dia lebih dapat diandalkan daripada Zhang Dema. Benar. Bapak dan Ibu. Wei Dong. Aduh, di ruangan ini bahkan tidak ada pemanas. Musim dingin pasti dingin sekali. Kakek, kamu salah paham tentang ayah. Kompor sudah diletakkan di kamar tempat aku dan ibu tidur. Paman sekarang tidak punya banyak uang di rumah. Tapi tenang saja. Aku pasti akan mengganti dengan kompor yang lebih besar. Ini sudah masuk musim dingin. Tanpa kompor, tidak bisa. Orang dewasa bisa tahan dingin, tapi anak-anak tidak bisa. Kamu benar. Anakku. Kalian biasanya makan apa saja? Lihat wajahmu yang kurus itu. Bikin ibu sedih. Nah, kalian biasanya makan apa saja? Lihat wajahmu yang kurus itu. Bikin ibu sedih. Aku. Makanan untuk musim dingin di rumah kami. Sebagian besar sudah dipersiapkan. Dasar. Kalau di rumah tidak cukup makan,
Lalu kenapa masih membiarkan kakak membawa pulang begitu banyak barang? Ah, kalian anak-anak muda ini. Cukup hidup dengan baik saja. Jangan urus hal-hal yang tidak penting. Di rumahku tidak ada yang seperti itu. Kakek, ini bisa jadi salah paham tentang ayah. Ibuku sekarang setiap hari minum air ginseng ini. Daging di rumah juga tidak pernah putus. Ayahku sangat baik kepada ibuku dan aku. Apa itu minum air ginseng? Daging tidak pernah putus. Aduh. Kayak aneh. Tuan tahu kamu berbicara baik tentang ayahmu. Tapi anak, kita tidak perlu berbohong, mengerti? Kapan ayah jadi begitu sopan? Anak-anak keluarga Tang semuanya laki-laki. Kalau ayah marah, langsung saja memarahi kita. Kapan kamu jadi begitu ramah? Kakek, lihat itu. Istriku, ayo lihat apakah ini ginseng. Ah. Kakek. Ini benar-benar ginseng. Banyak sekali. Apa maksudmu ini? Kamu harus menjual beberapa barang di rumah ini. Supaya tidak membuat Yue. Dan kami bahkan tidak bisa membeli satu kompor untuk anak-anak. Paman, tenangkanlah diri Anda. Ginseng ini dibawa pulang oleh Fubao. Guru Fubao? Ya. Ini untuk membantu Yue Gao mendapatkan energi. Dia bilang, aku bisa membantu Yue Gao melewati masa sulit ini. Guru Fubao? Ya. Ayah. Setelah Fubao hilang, dia ditemukan oleh seorang biksu di gunung. Ginseng ini juga adalah hadiah dari biksu itu. Katanya untuk Yue dan yang lain di sekitarnya. Saya juga tidak berani menggunakannya untuk keperluan lain. Tapi Anda tenang saja. Saya pasti akan memperbaiki tungku ini dengan baik. Ginseng ini paling tidak bisa dijual 2 atau 300. Meskipun dibawa pulang oleh Fubao. Tapi Fubao baru berumur 3,5 tahun. Kalau Guidong punya niat jahat, tidak ada yang tahu. Tapi dia bisa membawa ginseng ini. Semua disisihkan untuk kanal dan merebus airnya. Tapi kejujuran dan keberanian ini benar-benar membuat orang terkesan. Weidong, kamu anak yang baik. Kami semua salah menilai kamu. Ginseng ini setidaknya bisa dijual 2 atau 300. Meskipun itu hasil dari keberuntungan. Tapi keberuntungan itu baru berumur 3,5 tahun. Kalau Guidong punya niat buruk, tak seorang pun tahu. Tapi dia bisa mengumpulkan ginseng ini. Semua disisakan untuk diminum oleh air di kanal. Tapi ketulusan ini membuat orang tergerak, ya. Weidong, kamu anak yang baik. Kami semua salah menuduhmu. Paman dan Bibi, jangan sungkan-sungkan. Kamu panggil kami apa? Aduh, masih terdiam saja. Panggil ayah dan ibu. Ayah. Ibu. Yue pernah menyelamatkan istri paman. Dia juga sangat baik kepada anak-anak. Sekarang dia dalam kesulitan. Saya pasti akan setia padanya. Kalian tenang saja. Weidong. Membawa 4 anak memang tidak mudah, ya. Ditambah dengan Yuhi. Sementara seperti ini. Biarkan Fubao tinggal bersamaku di rumah Tang. Aku tidak mau Fubao kembali. Ayah, aku bisa menghadapinya. Paman kedua tidak punya anak. Jadi, kita bisa mengirim Fubao kepadanya. Dia tidak akan memperlakukan Fubao dengan buruk. Kakek dan paman akan memiliki anak mereka sendiri. Ayah, kali ini kalian akan kembali lebih awal, kan? Iya, kali ini aku akan membawa makanan untuk kalian. Ayah, bisakah kau membelikanku sepasang sepatu baru? Kakiku jadi lebih besar lagi. Sepatu yang sempit sangat tidak nyaman. Kali ini aku pulang bawa baju baru untuk kalian semua. Bawa sepasang sepatu baru. Ayah, untukku tidak usah dibeli. Guruku dulu sudah membelikanku banyak. Belum sempat aku pakai. Tapi aku ingin makan biskuit. Baik, akan kubeli biskuit. Kalau begitu kalian di rumah harus baik-baik ya. Jangan buat masalah. Pergi. Fubao, makan. Terima kasih, Ibu. Ini enak sekali. Ahwa.
Sepatu yang sangat cantik. Aku akan simpan untuk dipakai saat tahun baru. Kakak tidak suka makanan manis. Kamu dan Gu sebelah saja yang makan. Ayah dan ibu beli banyak. Kita satu keluarga, harus makan bersama-sama. Kakak tidak suka makan makanan manis. Kamu dan Gu sebelah saja yang makan. Ayah dan ibu membelinya banyak. Kita adalah satu keluarga. Keluarga harus makan bersama. Adik, jika kamu ingin, ambil saja. Adik sudah belajar terlalu lama. Kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada adik. Kakak, enak tidak? Sangat enak. Ibu, kamu juga membeli benangnya. Fubao datang. Ayah pergi masak untuk kalian. Ayah, aku bantu masak saja. Ayah, setelah makan kita pergi berburu ya. Kamu masih kecil. Bisa apa yang bisa kamu buru? Coba saja, ya. Baiklah, setelah makan kita pergi berburu, ya. Apa yang terjadi? Adik, hari ini kita lagi makan daging lagi, kan? Ini beneran. Tentu saja ini nyata. Kita buka ini. Kalau kakak besar ada di sini, pasti bisa cepat membukanya. Bukan? Ayah tidak di sana. Ayah. Ayah, ambil sekop dan sikat sedikit, ya. Ayahmu sudah capek seharian. Kalian semua, jangan buat dia susah. Ayah, coba sikat sedikit saja. Wei Dong, anak kecilmu juga bocor anginnya ya. Sama sekali tidak sayang padamu. Siapa bilang itu anak perempuanku? Kalau bukan anak sendiri, kita cuma ngiler saja. Wei Dong, bukan maksudku, kamu manfaatkan saja saat Yue masih muda. Kalian punya anak lagi. Anak kandung dan anak angkat itu beda. Anak-anakku itu walaupun tidak sayang padaku, tapi setidaknya mereka anak kandung. Kalau aku sudah tua, mereka juga harus mengurus aku sebagai ayah kandung. Kamu bilang, apa tujuan memelihara mereka? Kalau nanti ketiga anak ini tidak peduli sama kamu, kamu gak punya tempat untuk menangis. Aku gak mikirin sampai sejauh itu. Lagi pula, Fubao minta aku untuk membersihkan. Pasti ada alasannya, membersihkan. Kamu bilang, apa tujuan memelihara mereka? Kalau nanti ketiga anak ini tidak peduli sama kamu, kamu gak punya tempat untuk menangis. Saya tidak berpikir terlalu jauh. Lagi pula, Fubao menyuruhku untuk menggali. Pasti ada alasannya. Apa sih alasannya menggali? Sebuah lubang kecil bisa apa? Ini hanya mengganggumu saja. Kelinci, kelinci. Wahahaha, yang ini. Pasti beratnya 4 atau 5 kilogram. Di dalam ada beberapa kelinci lagi. Ini gak akan bikin semua orang tua dan anak-anak keluar. Haha. Ayah, aku mau makan yang goreng kecap. Oke. Kelinci Wei Dong ini mungkin gak cukup kuat. Keluarga kamu bisa habisin ini gak? Haha. Ayah, aku mau makan yang goreng kecap. Oke. Kelinci Wei Dong ini mungkin gak cukup kuat. Ya. Keluarga kamu bisa habisin ini gak? Haha. Gak masalah. Kelinci ini kalau digoreng bisa tahan lama. Kalau begitu, aku beli satu untukmu. Seekor kelinci, Wei Gong masih benar-benar meminta uang dariku ya. Jadi ini hanya berat 4 atau 5 jin. Kamu memberiku 2 yuan. Wei Dong, kamu sekarang tidak seperti dulu. Aku tidak membawa banyak uang. Tunggu aku pulang ambil uang, nanti aku datang ke rumahmu. Sekarang ada istri dan anak yang harus ditanggung. Tidak ada cara lain, mengerti? Mengerti. Anak-anak, kita pulang. Apa yang kamu pamerkan? Bukan anak kandung. Desa kita kali ini bisa memperbaiki jalan. Pertama-tama, terima kasih kepada 2 orang yang telah mendanai kami. Kedua, kita juga harus berterima kasih kepada Gu Weidong. Kalau bukan karena Weidong, yang merawat kelinci orang dengan baik, desa kita juga sulit mendapatkan kesempatan seperti ini untuk memperbaiki jalan. Baiklah, baiklah, tidak ada masalah. Kepala desa, Anda sudah berbulan-bulan. Karena semua orang ada di sini. Saya punya kabar baik untuk kalian semua. Iya, benar. Diputuskan untuk mengirim orang menanam pohon di desa kita. Nanti kalau pohonnya sudah besar, bisa dijual. Bersama bibit pohon ini datang. Beberapa rekan pemuda terdidik juga. Mereka sudah datang, selamat datang. Ayo, ayo, hahaha.
Wei Dong, sudah lama tidak bertemu. Hei Wei Dong, ada wanita yang menyapa kamu loh. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Shen. Saya mengumpulkan keberanian untuk datang ke desa ini. Hanya untuk pria di depan ini. Semangat, jangan biarkan apapun menjatuhkanmu. Ah, mereka datang. Selamat datang, selamat datang. Ayo, ayo, hahaha. Hui Dong, sudah lama tidak bertemu. Hui Dong, Nona itu menyapa kamu. Sudah lama tidak bertemu. Tuan Shen. Saya mengumpulkan keberanian untuk datang ke desa ini. Hanya untuk pria di depan ini. Semangat, jangan biarkan apapun menjatuhkanmu. Kalian saling mengenal ya? Apakah kalian dari satu kesatuan? Ternyata ada jodoh ya? Dari kesatuan yang sama sebelumnya. Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Nanti ajak Katang untuk makan bersama. Akan ada kesempatan. Aku ada urusan. Kalian dulu saja ngobrol, jangan kemana-mana. Hei. Hai, kami Wei Dong memang orang seperti itu. Wajah dingin, hati hangat. Jangan dipikirkan terlalu dalamnya. Wei Dong dulu tidak seperti ini. Wei Dong, kamu tidak perlu bersikap seperti ini padaku. Bagaimanapun juga, kami, teman perang ayah Nian datang ke rumah kami. Mama, bukankah sudah bilang, Wei Dong menikahi seorang wanita yang lumpuh di tempat tidur. Tapi wanita di depan ini berdiri dengan baik di sini. Sepertinya bukan ibu dari anak itu. Lebih seperti gadis muda yang cantik dan anggun. Wanita ini, tatapannya jernih seperti sebuah kolam air yang tenang. Terlihat dia adalah wanita yang sangat bahagia. Dengar-dengar Wei Dong melakukannya demi kesetiaan. Makanya dia mendapatkan wanita ini. Pernikahan tanpa cinta tidak akan bertahan lama. Aku masih punya kesempatan, Wei Dong. Kamu tidak mau memperkenalkan. Ini istriku, Tang Yue. Dia sedang tidak sehat. Salam, Tang Yue. Aku Shen Ruoyun. Sebelumnya aku dan Wei Dong berada di satu kesatuan. Wei Dong sangat memperhatikanku. Shen Ruoyun. Di kesatuan kita semua seperti saudara. Merawat adik-adik adalah hal yang wajar. Hanya adik-adik saja. Apa mungkin karena wanita ini? Dia sudah melupakan persahabatan kita berdua. Meski aku kemudian menikah dengan orang lain. Namun orang yang paling aku cintai tetap dia. Bagaimana dia bisa melupakan aku karena wanita lain? Begitu saja. Di Gunung Weidongshan akan mulai menebang pohon. Kamu cepat pergi lihatlah siapa yang datang. Kita harus segera membuat ibu pulih dengan makanan suci. Kalau tidak, ayah benar-benar akan diambil orang. Siapa ini? Dari grup seni. Oh, dari grup seni. Kenapa sampai ke gunung sini ya? Ikut dengan gue dong ya. Katanya kalian berdua punya hubungan di militer. Apa sih yang membuatmu tertarik sama gue dong itu? HMPH. Kalau kamu memang gak tahan lihatnya, cari cara buat dapetin dia. Katanya sih, dia sudah cerai, tapi juga bukan gadis muda polos. Aku lihat orang itu bersikap dingin sama Kak Ruoyun. Entahlah, aku nggak tahu apa yang dipikirkan Kak Ruoyun. Dengar-dengar orang itu adalah penyelamat Kak Ruoyun. Dulu di militer itu sangat terkenal. Kenapa mereka berdua tidak menikah? Kak Ruoyun juga sudah bersama orang lain. Mungkin memang mereka tidak berjodoh. Tapi karena mereka dipertemukan lagi. Pasti ada rencana di baliknya. Iya, kamu benar. Mengejar cinta sejati pasti tidak salah. Wei Dong minum air sebentar. Jangan bicara sebelum selesai bekerja. Kasih aku. Aku kebetulan haus. Di sini kamu juga menambahkan gula. Rasanya. Kemarin, saat Bibi mengolah makanan, itu benar-benar enak. Kapan-kapan aja aku makan lagi. Kalau mau pergi, ya pergi saja. Apa kurang 1 kali makan saja. Aku juga sudah belajar beberapa masakan dalam beberapa tahun terakhir. Kalian mau makan apa? Aku buatkan untuk kalian. Tidak usah.
Memasak untuk istri tercinta, itu pasti bisa. Ah, orang kota memang sifatnya agak buruk. Hei, Yirong, kamu kenapa? Jangan buat aku kaget, ada apa ini? Kak Ruoyan beberapa hari ini tidak tidur nyenyak. Dibimbing juga lelah. Mungkin agak anemia. Dia bengong ngapain? Cepat pergi antar ke puskesmas untuk diperiksa. Aku belum selesai kerja. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Istriku tahu aku menggendong wanita ke puskesmas. Pasti dia akan memukulku sampai mati. Sekarang harus diam saja. Baru saja tidak tahu siapa yang minum air gula orang lain. Kamu ini ikut campur urusan orang. Tubuhmu kecil, tapi menggendong orang. Benar-benar melelahkan. Gila kamu. Sudah, nanti saja. Tolong lihatkan ini. Kita antar dia ke puskesmas, cepat. Aku sudah pingsan. Kalau begitu, dia tidak mau menggendongku turun gunung. Kalau saja aku tidak ceroboh dulu. Bagaimana mungkin aku membiarkan Gue Dong jadi istri orang lain? Hahaha. Ibu. Ini jamur shiitake. Ibu mengeringkan jamur shiitake. Saus daging jamur shiitake ini enak sekali. Baru saja aku makan satu roti besar. Mereka sekeluarga sangat bahagia. Seolah aku ini tidak diperlukan. Dia tertawa apa? Apakah dia mengejekku? Silakan makan sedikit. Aku pasti akan mengurus Shen Ruoyun dengan baik, Kuo Yuzhou. Ayo, sini. Tahu Yae. Tahu siapa aku? Aku dan Gue Dong dulu satu satuan militer. Kita sudah kenal lama. Walau kau kenal ayahku lama, itu tidak ada gunanya. Ayahku sudah menikah dengan ibuku. Anak kecil ini terlihat cukup lucu. Juga terlihat lebih cerdas dibanding ibunya. Tapi ayahmu tidak mencintai ibumu. Kamu tahu betapa sakitnya pernikahan tanpa cinta. Bagi seseorang, kan? Kamu tidak akan bahagia menikah dengan siapapun. Tang Yuanhe terlihat seperti orang normal. Jangan-jangan dia pura-pura ya. Tujuannya supaya Kuo Yi jadi luluh dan tidak bercerai dengannya. HMPH. Alisnya tumbuh tidak rata. Orang seperti ini biasanya sangat keras kepala. Dalam pernikahan tidak akan merasakan kebahagiaan. Meski ayah bersamanya, dia juga tidak akan menghargainya. Kamu bilang tentang Gue Dong itu. Dia memang tergoda oleh wanita licik. Lihat kamu. Jauh lebih baik daripada Tang Yue. Bibi, jangan marah aku ikut campur. Hari ini aku dengar dari kakak Wei Dong di jalan. Tang Yue dan Fu Bao akan menyebabkan masalah. Ada apa ini? Sial? Kau bilang dua orang sial itu. Tak heran saat pertama kali aku bertemu Fu Bao. Aku merasa anak ini tidak biasa. Demi Wei Dong, ya. Aku juga mendukungmu. Bibi, jangan khawatir. Jika suatu hari nanti, aku pasti akan berbakti dengan baik kepada Bibi bersama Wei Dong. Baik, baik, Bibi. Hari ini saya masih ada urusan. Saya harus pergi dulu. Baiklah, baiklah. Shuji, bisa tidak Wei Dong bergabung dengan tim kami? Memberi petunjuk tentang penanaman pohon. Saya sudah mengatakan hal ini dengan sangat jelas sebelumnya. Orang-orang di kota ini wajahnya tebal sekali. Saudara Shen Wanying, saya benar-benar merasa malu. Wei Dong akhir-akhir ini cukup sibuk. Saya takut dia tidak bisa membantu Anda dengan urusan ini. Sekretaris, tolong bantu saya. Sebelumnya di militer, Wei Dong juga pernah membantu saya. Dia punya pengalaman. Lagi pula, jika pekerjaan ini diberikan kepada orang lain, saya tidak merasa tenang. Baiklah.
Karena pimpinan sangat memperhatikan hal ini. Saya akan memberitahu Wei Dong. Tapi saya tidak bisa menjamin dia akan setuju. Baik, ikut saya. Wei Dong, lihatlah masalah ini. Rekan Shen Ruoyun. Aku harap kamu tidak lagi mempengaruhi hidupku. Mengerti? Wei Dong, aku hanya takut kamu salah paham. Makanya aku minta ketua desa jadi perantara. Dulu kamu di tentara adalah orang yang paling mampu. Apakah kamu benar-benar mau jadi petani seumur hidup? Jadi petani ada apa salahnya? Aku tahu kamu punya balas dendam sendiri. Kamu tidak cocok menjadi petani biasa-biasa saja. Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang kamu sudah. Jangan bicarakan lagi soal masa lalu. Aku bisa memenuhi janji itu. Tapi demi desa, tolong jangan tolak aku. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Sekretaris sudah bicara. Bagaimana aku bisa menolak? Kak Kuo merokok lagi. Tidak merokok lagi, tidak merokok lagi. Hidup tidak akan selalu mulus. Pasti akan ada rintangan. Asal bisa bertahan, masa depan akan berjalan lancar. Baiklah. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamatku. Di hari-hari tergelapku, dia membantu menyelesaikan banyak kekhawatiranku. Tidak perlu penyelamat. Seandainya kamu bisa mengingatku, betapa baiknya. Jika guru atau kakak ada di sini, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Fubao, kalian tunggu di sini. Aku akan pergi ke sana untuk melihat kakak. Aku tahu di mana. Ada barang bagus, ikut aku baik-baik. Lain kali mereka menangkap banyak ayam. Sebelum mereka kembali, lihat apakah Gu 11 sedang membual. Lihat apakah di sini bisa menangkap seekor ayam. Gu 11, kamu belajar membual dari siapa? Gu 11, kamu belajar membual dari siapa? Bukankah katanya menggali satu lubang bisa menangkap satu ayam? Aku sudah menunggu selama ini. Kenapa bahkan tidak ada seekor ayam hutan pun? Tidak heran Fubao bilang pada kita, hari ini kita tidak berjodoh dengan ayam hutan. Meski berhasil menangkap satu, rasanya seperti tidak menangkap apa-apa. Ternyata ada orang yang duduk manis menunggu hasilnya di sini. Sungguh tidak tahu malu. Kita jangan ikut-ikutan dengannya. Ayo kita pergi. Tidak boleh pergi. Suruh aku lihat apa yang kita dapat, kamu tidak pantas. Kamu bilang siapa yang tidak pantas? Hei, ini semua yang kalian gali. Paman, ini apa sih? Ini berharga ya? Wah, ini sangat berharga. Ini ginseng. Dan ada juga hishou. Saya lihat ini sudah ada beberapa tahun. Jadi hanya ginseng ini. Paling tidak bernilai 20 yuan. Apa urusannya dengan kalian? Kakak, Fubao, kita pergi. Kamu ini. Wah, benar-benar orang yang berbeda nasibnya. Aku pulang dulu kasih tahu nenek ya. Kalian lihat Gu Tianyu. Wajahnya yang gak tahu apa-apa itu enggak. Paman, barang-barang ini berharga ya. Haha, hehe. Tapi sebenarnya barang-barang ini harganya berapa sih? Lumayan banyak.
Ibu, lihat apa yang kita gali hari ini. Ibu nggak di rumah ya? Ibu di mana? Apakah ayah yang bawa dia pergi? Fubao, kamu kan pandai meramal, coba hitung dulu. Aduh, aku juga nggak tahu kenapa ibu pergi ke gunung dalam. Sekarang kita buru-buru cari Gu 11. Kamu pergi cari ayah. Aku dan Fubao akan ke gunung cari ibu. Sudah lapar. Makan permen dulu, ayah pergi masak, terima kasih kakak. Fubao, ibu kita pasti baik-baik saja, kan? Ibu kita tidak hanya akan baik-baik saja, tapi juga akan semakin sehat ke depannya. Tenang saja, itu bagus. Ayo makan. Makan telurnya. Kalian bertiga ya. Satu untuk masing-masing. Ayah, kamu gak perlu pelit makan kemarin. Kami menemukan beberapa ginseng dan hishou. Kalau dijual, kita akan dapat uang lagi. Kalian benar-benar hebat. Tapi ya, itu untuk ibu memperbaiki kesehatan. Tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu, tidak perlu. Ibu sudah sembuh. Oh, ibu. Berkah. Berkah saya. Ibu, apakah ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Saya benar-benar sudah bangun. Atau apakah ini kebohongan lain? Ibu, jangan menangis. Kalau kamu menangis, keberuntungan juga ikut menangis. Kalau keberuntungan menangis, aku juga ingin menangis. Bangunlah, itu yang penting. Ibumu pasti belum benar-benar pulih. Kalian jangan ganggu dia. Aku tahu tentang perceraian Zhang Demao dan aku. Sejak saat itu, satu-satunya yang aku pikirkan adalah bisa bertemu lagi dengan Fubao. Apakah sekarang aku dan Kak Gu adalah satu keluarga? Jangan takut, aku akan menjaga kamu. Mama, makanlah. Mama, aku mau mengikat kepang yang cantik. Fubao, jangan nakal, ya. Tidak apa-apa. Kalian semua tetap di rumah dan baik-baik saja. Tidak ikut ke brigade lagi. Aku masih belum bisa menerima kenyataan tentang Kak Gu. Aku juga tidak berani menerima bahwa Kak Gu adalah suamiku. Seberapa lama bisa disembunyikan? Nanti saja. Bu, siang ini mau makan apa? Fubao mau makan apa? Aku mau makan bola ubi manis. Boleh. Ibu nanti akan buatkan untukmu. Kakak, kenapa aku merasa ibu sekarang sepertinya berbeda? Tidak, masih sama seperti sebelumnya, kan? Cepatlah bekerja. Kalau ibu sampai capek, saat ayah pulang, kamu yang akan menyesal. Apakah aku salah rumah? Ayah, semua ini ibu yang mengatur kami untuk membereskannya. Ayah, kamu sudah pulang. Cepat cuci tangan, ibu sudah menyiapkan makanannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pakaian ini ya, sebelumnya robek, belum sempat diperbaiki. Kamu yang memperbaikinya untukku. Tanganmu benar-benar terampil. Hari ini kita makan apa? Makan bakso. Ah. Apakah wajah ayah dan ibu lebih enak dilihat daripada bakso ubi? Di baju Fubao ada bentuk segi 5. Di baju ayah juga ada bentuk segi 5. Memang terlihat bagus. Ayah terpana melihat ibu, wajahnya malu-malu. Kalian lihat tidak? Tadi ibumu tersenyum. Kami hanya melihat ayah. Apakah kamu terpesona sampai tertawa? Nah, bukankah itu sangat indah? Anak ini makan saja tidak bisa menutup mulutmu. Cepat makan, nanti kita harus keluar lagi. Halo Paman, aku ingat kamu. Kita pernah bertemu di gunung. Gadis kecil, ingatanmu memang bagus. Kamu datang ke rumahku untuk ginseng itu. Dan hishou, kan? Ya, begitulah. Di sini, ada orang yang mau membayar 30 yuan untuk ginseng.
Saya kasih kalian 25 yuan per biji, dapat untung sedikit. Bagaimana menurut kalian? Kalian tidak tahu tentang ginseng, ya? Anak kalian itu kemarin menggali beberapa ginseng di gunung. Ada juga hishou. Di sini kebetulan ada yang membutuhkannya. Ayahku bilang barang-barang itu tidak dijual. Untuk merawat tubuh ibunya. Bukankah tidak perlu sebanyak itu untuk merawat tubuh? Itu kan 4 batang ginseng dan 3 batang Polygonum multiflorum. Kalau kalian merasa harganya tidak cocok, kita bisa nego lagi. Ayahku bilang, ibuku tidak sehat. Kalau lebih pun tidak dijual. Bukankah tidak perlu sebanyak itu untuk merawat tubuh? Itu kan 4 batang ginseng dan 3 batang Polygonum multiflorum. Kalau kalian merasa harganya tidak cocok, kita bisa nego lagi. Ayah saya bilang, ibu saya kesehatannya kurang baik. Jadi tidak akan jual terlalu banyak. 1 akar ginseng 25 yuan. 4 akar ginseng jadi 100 yuan. 100 yuan bisa menghidupi satu keluarga besar selama setengah tahun. Apa yang sedang dipikirkan Gue Dong? Anak-anak Mai sudah besar semua. Sekarang masih terpaksa tinggal dalam satu ruangan. Sangat tidak nyaman. Ibu, kamu bilang apa? Kami akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kalau cocok, kami akan jual. Jika kalian menjualnya bersama-sama, apakah harganya bisa lebih tinggi? Jika semua dijual, berapa harga yang cocok untuk paket? Ibu tidak bisa menjualnya. Tenang saja, ibu tidak perlu khawatir selama kamu tidak ada masalah. Kalau dibungkus di sini, paling banyak kami bisa kasih 160 yuan. Lebih dari itu, saya juga tidak bisa keluarkan. Baiklah, apakah Anda membawa uang? Kamu tidak berdiskusi dengan suamimu. Kalau dibungkus di sini, paling banyak kami bisa kasih 160 yuan. Lebih dari itu, saya juga tidak bisa keluarkan. Baiklah, apakah Anda membawa uang? Kamu tidak berdiskusi dengan suamimu. Suami. Ah, saya mengikuti semua yang kamu katakan. Yakin mau jual? Iya, yakin. Kalau barang ini untuk merawat tubuhku, maka aku ingin merawatnya sesuka hati. Boleh? Tidak masalah. Baiklah, terima kasih. Yue, tidak kusangka kamu benar-benar kecil. Kak Gu. Mulai sekarang kita jalani hidup bersama dengan baik. Harapan baik. Hari-hari kita pasti akan menjadi lebih baik, ya.